Takut dibantai Jepang, timnas Indonesia langsung menaturalisasi 5 pemain top dunia. Demi kalahkan Jepang di Piala Asia 2023, Indonesia langsung menaturalisasi 3 kiper keturunan top dunia. Ike Kemochi Jepang ketar-ketir, timnas Indonesia akan menggunakan 100% pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Takut dibantai Jepang, timnas Indonesia langsung menaturalisasi 5 pemain top dunia. Berikut ini adalah nama-namanya. Kevin Dix dari FC Copenhagen. Ya, Kevin Dix merupakan bek kanan 26 tahun yang memperkuat FC Copenhagen di Liga Denmark. Pemain keturunan Indonesia itu pernah menyatakan bahwa ia sejatinya sempat memikirkan untuk mengikuti program naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Namun nyatanya PSSI belum pernah menghubunginya secara resmi. Belum ada kontrak resmi apapun dari Federasi Indonesia. Pada saat ini, Februari 2023 lalu, saya fokus kepada FCK Copenhagen dan tentu saja keluarga kecil saya, kata Kevin Dix. Saya telah memikirkan tentang apakah itu merupakan opsi bagi saya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Prosesnya lebih rumit daripada yang saya kira pada awalnya. Saya perlu mencari tahu lebih jauh tentang itu dan melihat apakah itu memungkinkan di masa depan, tambah Kevin Dix. Jai Itzes. Jai Itzes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang bermain di Go Ahead Eagles, klub kasta tertinggi Liga Belanda. Jai Itzes telah menandatangani kontrak 3 tahun bersama Go Ahead Eagles sejak Juli 2020 hingga akhir musim ini. Pemain berusia 22 tahun tersebut pernah menyatakan bahwa dirinya terbuka dan siap memperkuat timnas Indonesia. Misal dalam waktu dekat PSSI kontak kamu, mau untuk diproses naturalisasi apakah tidak? Misal dalam waktu dekat PSSI kontak kamu untuk proses naturalisasi, apakah kamu ada minat? Kata Yusa Nugraha kepada Jai Itzes. Aku terbuka untuk itu jadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Tapi satu sisi aku ingin berkarir di Belanda. Satu sisi aku ingin juga membela timnas Indonesia asal kakekku. Itu adalah sesuatu kehormatan, jadi tentu aku terbuka untuk itu, kata Jai Itzes. Mads Hilgers FC20. Mads Hilgers merupakan pemain FC20 yang punya darah Indonesia meski lahir di Amersfoort, Belanda pada 13 Mei 2001. Darah Indonesia itu mengalir dari sang ibu yang merupakan orang Manado, Sulawesi Utara. Akan tetapi sejak lahir di Belanda, Mads Hilgers memang banyak menghabiskan karirnya di negeri kincir angin tersebut. Ia sempat ditawari untuk dinaturalisasi menjadi WNI, namun Mads Hilgers menolaknya. Ia justru lebih tertarik dipanggil oleh timnas Belanda. Saya berharap dipanggil timnas Belanda muda. Saya hanya ingin mencoba maksimal untuk itu. Saya hanya mau dipanggil ke timnas senior Indonesia, tutupnya. Emil Audero, Sampdoria. Emil Audero adalah kiper Sampdoria yang sempat kencang diberitakan masuk dalam program naturalisasi PSSI. Sayangnya kiper 26 tahun itu pernah menolak ajakan dari PSSI pada tahun 2017 silam. Kemudian PSSI sempat mencoba kembali mendekati Emil Audero pada 2022 silam. Tetapi kiper Sampdoria itu tak memberikan kabar yang pasti. Kabarnya kiper 26 tahun itu justru ingin bermain untuk timnas Italia. Tom Haye, SC Heerenveen. Terakhir adalah Tom Haye yang saat ini bermain di Liga Belanda bersama SC Heerenveen. Pemain 28 tahun itu tercatat lahir dan besar di Belanda, namun memiliki darah Indonesia yang berasal dari kakeknya yang merupakan orang Sulawesi Utara. Meski begitu, PSSI nampaknya belum memiliki niatan untuk menaturalisasi Tom Haye. Padahal gelandang bertahan itu bisa membuat timnas Indonesia jauh lebih kuat di lini tengah sebagai tandem dari Mark Klok. Demi bisa kalahkan Jepang, timnas Indonesia langsung akan menaturalisasi 3 pemain top dunia yang berposisi sebagai penjaga gawang. Berikut ini adalah daftar nama-nama kiper terbaik dunia yang akan dinaturalisasi. Daniel Klein,
Ya, Daniel Klein merupakan kiper kelahiran Jerman yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Bali. Pengalaman Daniel Klein di Liga Jerman patut dipertimbangkan untuk dinaturalisasi menjadi WNI meski masih berusia 22 tahun. Mengutip dari data Transfermarkt, setelah membela Hoffenheim pada 2020, Daniel Klein direkrut oleh Bundesliga Jerman FC Augsburg pada 2021. Bersama FC Augsburg, Daniel Klein lebih banyak tampil bersama tim kedua dengan torehan 20 tampilan serta 4 kali clean sheet. Bukan hanya itu, Daniel Klein juga memiliki pengalaman internasional bersama timnas kelompok umur. Tercatat ia pernah memperkuat timnas Jerman U15, U16, U17, U18, dan U19. Emil Audero. Selanjutnya ada penjaga gawang Sampdoria Emil Audero. Kiper 26 tahun tersebut bisa jadi opsi buat memperkukuh benteng terakhir timnas Indonesia agar tidak kebobolan banyak di Piala Asia 2023. Sejak beberapa tahun ke belakang, PSSI dirumorkan sempat mendekati Emil Audero untuk menjadi WNI demi bela timnas Indonesia. Namun kabarnya kiper Sampdoria itu menolak dan lebih memilih menjadi kiper timnas Italia walaupun tidak dipanggil sampai sekarang. Hingga saat ini rumor soal kiper kelahiran Mataram tersebut belum ada kejelasan. Terlepas dari hal itu, Emil Audero memiliki pengalaman cukup banyak di Liga Italia bersama Sampdoria. Tercatat Emil Audero sudah mengoleksi sebanyak 26 laga dengan 5 kali clean sheet serta kebobolan 39 kali di Liga Italia 2022-2023. Sayangnya Sampdoria harus terdegradasi dari Liga Italia musim ini, kualat. Maarten Paes. Ya, nama terakhir dalam daftar 3 kiper keturunan yang bisa dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yakni Maarten Paes. Penjaga gawang 24 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Maarten Paes kini memperkuat FC Dallas yang bermain di kasta teratas Liga Amerika Serikat. Meski berstatus pemain baru, Maarten Paes kerap dipercaya sebagai starter di 10 penampilan sejauh ini. Selain di MLS, Maarten Paes juga memiliki pengalaman di Eropa, usai pernah membela tim Belanda seperti NEC Megen dan juga FC Utrecht. Ike Kimochi Jepang ketar-ketir dengan timnas Indonesia yang akan menggunakan 100% pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Ya, media Jepang menyebut timnas Indonesia 100% menggunakan pemain naturalisasi. Bahkan media Jepang mengungkap siapa saja pemain naturalisasi yang akan turun membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebagaimana diketahui, undian Piala Asia 2023 sudah rampung digelar. Drawing Piala Asia 2023 sendiri berlangsung Kamis 11 Mei 2023 di Doha, Qatar. Hasil drawing Piala Asia 2023 pun cukup seru. Timnas Indonesia yang ada di pot 4 tergabung di grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda segrup dengan 3 negara Asia yang memiliki ranking FIFA di atas rata-rata. Adapun ketiga negara itu adalah Vietnam, Irak, dan juga Jepang. Satu grup dengan timnas Indonesia, Jepang tampak ketar-ketir. Bagaimana tidak? Media Ike Kimochi sampai menyebut jika timnas Indonesia akan menurunkan 11 pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Ya, Ike Kimochi menyebut PSSI sudah berencana menambah amunisi pemain naturalisasi di Piala Asia 2023. Adapun pemain yang disebut oleh media Jepang itu adalah Kevin Dix, Tijani Raiders, Jai Ides, Tom Hai, Ragnar Oratmangoen, Emil Audero, dan juga Mads Hilgers. Selain itu, Ike Kimochi juga menyinggung saat ini timnas Indonesia sudah diperkuat 4 pemain naturalisasi yang sudah mendapat status warga negara Indonesia. Keempat pemain itu adalah Jordi Amat, Mark Klok, Sandy Walsh, dan Sain Patinama. Padahal faktanya untuk 7 pemain yang disebutkan di atas serta Sandy Walsh dan Sain Patinama belum pernah mentas di turnamen resmi bersama timnas Indonesia. Khusus Sandy Walsh dan Sain Patinama, keduanya sudah jadi WNI, namun belum menorehkan caps bersama timnas Indonesia. Sedangkan 7 pemain yang telah disebutkan belum memberi kepastian apakah mau untuk menjadi WNI atau tidak. Ambil contoh Emil Audero yang sempat menolak tawaran untuk dinaturalisasi.
Ya, terlepas dari itu, Piala Asia 2023 akan dihelat di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia pun akan memulai debutnya pada 15 Januari 2024 melawan Irak. Kemudian pada 19 Januari 2024, Timnas Indonesia berjumpa Vietnam. Selanjutnya pada pertandingan penutup grup D, Timnas Indonesia akan meladeni Ike Kemochi Jepang pada 23 Januari 2024. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.